Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa di pertemuan pertama kita di kelas struktur kayu. Oke, ini tahun ajaran ganjil 2001-2022. Setelah kita melaksanakan libur panjang ya kemarin, kita mulai masuk kuliah lagi sekarang. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa sekalian? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah baik semua kalau gitu. Mungkin refreshing dulu ya. Yang belum vaksin siapa ini? Oke. Ada yang masih belum vaksin? Atau sudah semua? Saya belum, Pak. Sudah, Pak. Mas Ilham Arsyad belum vaksin ya? Kenapa Mas Ilham? Saya sudah melakukan pendaftaran di link form yang diberikan oleh kampus itu. Cuma setelah itu tidak ada pemberitahuan dari kampus. Entah seperti apa saya juga nggak tahu. Karena tidak diinformasikan oleh kampus mengenai jadwal vaksin, jam, dan sebagainya. Makanya saya anggap ya miskomunikasi terjadi, makanya saya nggak vaksin. Gitu, Pak. Oke, seharusnya Mas Ilham Arsyad kemarin itu kan ada jadwalnya. Kalau sudah daftar itu segera ke kampus menghubungi Satgas COVID seperti itu. Karena teman-teman yang lain juga daftar. Yang disiapkan kemarin itu adalah KTP. Oke, mungkin nanti kalau misalnya ada informasi dari teman-teman yang lain, karena ya setahu saya kemarin ada juga di RT berapa itu di dekatnya kampus akan melaksanakan vaksin juga. Pertanyaan selanjutnya, Mas Ilham itu masih di Malang apa di rumah? Saya di Malang, Pak. Nah, di Malang. Kalau di Malang kan lebih baik malah. Coba ditanya teman-temannya mungkin ada informasi lain sehingga nanti bisa mengikuti vaksin. Oke. Tidak apa-apa Mas Ilham ya. Coba nanti ada kesempatan yang lain mungkin bisa. Siap, Pak. Oke, untuk pertemuan kali ini, nah ini karena kita tim teaching, jadi yang ngajar itu ada saya sama Bu Prima. Nanti untuk teknisnya mungkin kita jelaskan lebih lanjut aja Bu ya. Yang ngajar pertama siapa, yang ngajar berikutnya siapa. Karena biasanya kalau untuk tim teaching itu dibagi 7 kali 7 kali. 7 kali nanti dengan UTS, 7 kali nanti dengan UAS. Seperti itu. Oke, mungkin saya bisa share screen terlebih dahulu terkait dengan silabus atau kontrak perkuliahan. Bentar, saya bukakan terlebih dahulu. Oke, mungkin sudah terlihat. Sudah bisa dilihat? Sudah. Oke, nah ini adalah kontrak perkuliahan ya. Dengan identitas mata kuliah yaitu nama mata kuliahnya struktur kayu. Nah, untuk kode mata kuliah dan SKS, ini ada perbaruan yang dulunya adalah TSA, jadi sekarang TSW. Dengan kode 5207. Nah, ini harusnya berarti dilaksanakan di semester 5 dengan 2 SKS. Nah, untuk teman-teman, coba nanti diperhatikan pada saat KRS-an lagi, silakan dilihat kodenya. Kalau misalnya seperti ini, pembacaannya adalah semester 5 dengan 2 SKS. Karena beberapa mahasiswa kebingungan menentukan mata kuliah apa yang bisa diambil, mata kuliah apa yang tidak bisa diambil. Nah, coba dilihat di kartu evaluasi studi masing-masing, itu pasti ada kodenya. Nah, sekarang kode yang terbaru itu adalah TSW, untuk mata kuliah wajib. Jika mata kuliah pilihan, maka pilihannya adalah TSP. Seperti itu. Nah, tadi biar tidak kebingungan pada saat mengambil mata kuliah. Oke, untuk dosen pengampu, ini ada 2 orang sebenarnya tim teaching ya, dengan Bu Prima. Prima Octavia Stuti. SPD MT. Ini ada 2 pengampu, dosen pengampu nanti. Untuk teknisnya mungkin nanti
dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 serta UTS itu akan dilaksanakan oleh BUP 5. Seperti itu ya BUP 5. Iya, Pak. Oke, nah nanti setelah UTS baru ketemu saya. Iya, Pak. Oke, makasih Bu. Oke, untuk deskripsi mata kuliah kira-kira ini dari pertemuan 1 sampai 16 adalah seperti ini. Nanti file ini akan saya share. Bisa dicatat maupun di screenshot, saya persilahkan. Oke, saya lanjutkan. Setelah menempuh mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu merancang sistem komponen, proses konstruksi bangunan sipil, dalam satu konteks ketenaga sipilan, yaitu gedung, jembatan, dan infrastruktur sipil lainnya. Kemudian yang kedua, mampu mengenali sumber masalah, rekayasa, merumuskan, dan menilai alternatif solusi teknis untuk masalah-masalah rekayasa dalam batasan ekonomis, lingkungan, sosial politik, etika, kesehatan, dan keselamatan publik, serta keberlanjutan. Nah, yang terakhir, mampu berkomunikasi lisan maupun tulisan secara efektif dengan menggunakan sarana gambar teknik, ini biasanya soft drawing, maupun audiovisual yang lain, untuk memperhatikan fungsi, skala, dan sasaran komunikasi. Nah, ini harapannya setelah menempuh mata kuliah struktur kayu, kalian bisa atau mempunyai skill seperti ini, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Untuk strategi perkuliahan, sama dengan kelas-kelas saya yang lain juga, mungkin Bu Blima nanti bisa sinkronkan juga. Metodenya yaitu Student Centered Learning atau SCL, di mana mahasiswa diarahkan untuk lebih aktif di dalam kelas maupun di luar kelas. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa referensi dan bahan bacaan. Bisa dicari di perpustakaan maupun di internet, e-book. Ya, mungkin nanti dari Bu Blima juga ada beberapa buku yang bisa di-share. Saya persilakan. Oke, untuk kriteria penilaian sama seperti kelas-kelas saya yang lain, di mana ada 3 biasanya. Yang pertama itu adalah tugas, kemudian UTS, kemudian UAS. Nah, untuk bobot-bobotnya sendiri, di sini adalah 30, 30, 40. Oke, nah itu mungkin cukup untuk kontrak perkuliahan. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan perkuliahan sebelum saya lanjut ke panduan teknis dan tata tertib untuk pelaksanaan kuliah daring ini. Jelas Pak, lanjut Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, sudah bisa dilihat mungkin di layarnya masing-masing? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini saya mau menjelaskan sedikit. Mungkin beberapa teman-teman sudah pernah ikut kuliah saya. Jadi seharusnya sudah tahu di mana kelas saya pasti ada panduan teknis dan tata tertib untuk perkuliahan, baik melalui Zoom maupun Google Meet. Nah, yang perlu saya tekankan di sini yaitu adalah poin nomor 7. Karena saya review dari semester lalu, kebanyakan mahasiswa masih menuliskan nama dan NIM di chat box untuk absensi. Baik itu pada saat Zoom ataupun pada saat Google Classroom. Karena apa? Untuk perkuliahan saya, pastinya nanti di Google Classroom akan saya share terkait dengan Google Form absensi. Nah, mungkin nanti bisa diperhatikan, tidak perlu menulis nama dan NIM. Sama satu lagi ya, ini karena kemarin ada kejadian mata kuliah ada yang beberapa dihapus, terus kemudian divalidasi ulang. Mungkin nama-namanya ada yang masih belum masuk atau yang berubah atau yang dihapus. Saya minta tolong nanti kalau namanya tidak masuk di Google Form, silakan nanti tulis di kolom komentar agar bisa nanti saya update seperti itu. Oke, selanjutnya untuk teknis dan tata tertib di Google Classroom atau GC. Nah, ini tolong diperhatikan beberapa mahasiswa masih juga ada yang tidak menggunakan nama asli sesuai dengan akun di Siap NG. Nah, minta tolong nanti beberapa mahasiswa yang masih menggunakan nama
dalam tanda kutip tidak sesuai ya dengan akun Siap NG, saya persilakan untuk merename atau mengganti namanya sehingga sesuai dengan akun di Siap NG. Karena apa? Nanti pada saat pengisian nilai, baik itu UTS, tugas maupun UAS, itu tidak menyulitkan kita sebagai dosen pembimbing atau dosen pengampu untuk memasukkan nilai. Ya. Nah, yang kedua, satu akun Google untuk satu mahasiswa. Nah, di Google Classroom itu biasanya ada lebih dari satu. Ada yang dua, ada yang bahkan tiga kejadian. Nah, saya minta tolong nanti yang masih akunnya double segera untuk menghapus. Atau nanti setelah ini kita cek sama-sama di Google Classroom apakah ada yang tidak sesuai. Langsung kita verifikasi ulang aja. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait panduan teknis dan tata tertib perkuliahan di Google Classroom maupun di Zoom. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Masih belum ya? Mungkin kita persilakan Bu Prima untuk ada yang ingin disampaikan Bu terkait dengan perkuliahan tim teaching kita ini. Ya, terima kasih Pak Sadila atas kesempatannya. Jadi apa yang disampaikan Pak Sadila tadi sudah mewakili ya. Jadi nanti kita belajar sesuai SAP yang sudah diberikan sama Pak Sadila. Dan jangan lupa ini walaupun teman-teman berapa mungkin ada yang belajar dari rumah, tapi usahakan tetap harus bisa mengikuti perkuliahan ya kayak gitu. Ini semuanya sudah pada di Malang apa masih ada yang di rumah? Di Malang, Bu. Masih ada yang di Sumba, Bu. Oh, itu masih ada yang di Sumba juga. Sumba, Bu. Ya, jadi nanti outputnya dari struktur kayu sendiri mungkin kalau di saya akan ada sedikit praktikum ya. Nanti bisa dilakukan di rumah. Enggak susah kok. Ini terkait sambungan kayu aja. Jadi biar kalian tahu gimana cara membuat sambungan kayu, pun juga nantinya kalian juga bisa membuat videonya, video pelaksanaannya kayak gitu. Nah, nanti biar lebih semangat ya, walaupun dari rumah, tapi kalian tetap bisa praktikum dan bisa aplikasi materi yang sudah saya berikan kayak gitu. Jadi nanti kalian juga harus belajar buat videonya biar lebih bagus caranya gimana kayak gitu. Nanti diunggah di Google Classroom. Itu aja sih dari saya Pak Sadila. Oke, terima kasih Bu Prima. Berarti nanti setelah mata kuliah ini akan banyak YouTuber baru ya Bu ya? Karena kan nanti disuruh buat video ya. Ya, niatnya seperti itu Pak. Jadi nggak cuma dengarkan via Zoom dosennya ngomong berkicau ya. Jadi dia nanti anak-anak ini biar bisa aplikatif di rumah dan bisa produktif ya, bisa buat video. Oke, mungkin itu harapan kita berdua ya kepada mahasiswa semua ya. Minta tolong nanti diikutin kuliahnya supaya aktif. Oke, mungkin sampai sini dari teman-teman mahasiswa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan terkait perkuliahan kita. Mungkin ada yang masih kurang jelas. Nanti siapa yang harus pertama untuk mengajar siapa? Kalau tadi sudah saya jelaskan, yang pertama ngajar nanti adalah Bu Prima sampai dengan UTS. Setelah UTS, nanti kita bertemu lagi. Jadi saya di sini hanya mengawali saja sementara. Ya, jadi mulai minggu depan sama saya dulu, habis itu setelah UTS sama Pak Sadila, gitu ya. Oke. Mohon izin Bu, sebentar kita coba lihat Google Classroom-nya. Monggo Pak, monggo. Oke, ini sudah terlihat di sini. Oke, ini kalau sesuai dengan Google Classroom ada 46 siswa. Coba saya lihat ke Siap NG. Ada 49. Jadi masih ada 3 orang yang masih belum masuk di Google Classroom. Mungkin teman-teman nanti minta tolong
di-share ke teman-temannya yang masih belum 3 orang ini nanti agar bisa masuk di Google Classroom segera ya, biar tidak ketinggalan. Oke, coba saya lihat nama-namanya. Oke, sementara sepertinya namanya sudah sesuai dengan siap NG, tapi nanti saya belum tahu. Kita cek aja nanti apakah ada yang masih menggunakan nickname ya, biasanya istilahnya nickname atau nama panggilan. Kalau ini kira-kira sudah sesuai dengan nama asli atau nama panjang. Oke, sepertinya sudah, Bu. Oke, Pak. Coba saya Itu, Pak, untuk porsi penilaian, Pak, kayaknya belum deh. porsi penilaian, Iya, maksudnya? persentase penilaian. Jadi UTS sekian persen, UAS sekian persen, tugas sekian persen, seperti itu. Oke, tadi sudah saya share, Bu. Sudah ya? Oke. Saya kurang nyimak berarti. Ya. Nanti mungkin bisa saya share aja ini, Bu, filenya. Nah, ini terkait dengan penilaian. Ini bisa saya share nanti di Google Classroom biar bisa lihat semua. Ya. Pak, terima kasih. Siap, Pak. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, cukup jelas semua. Berarti nanti minggu depan silakan ya bisa Zoom dengan Bu Prima maupun Google Classroom. Setelah itu nanti ketemu saya di UTS ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri ya, Bu ya. Oke, Pak. Oke, sementara gitu dulu. Oke, terima kasih kepada Bu Prima dan teman-teman mahasiswa semua. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf kalau salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Prima. Terima kasih teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan ya. Ya, Pak. Siap. Bu. Silakan bisa meninggalkan ruangan.